Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas determinan gaya hidup Islam generasi Z. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syafruddin. Sebelum kita beranjak ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ulfa Widya Ayu Lestari. Yang kedua, Vanesha Marcelina Fajri. Yang ketiga, Ananda Dwi Maulidia. Yang keempat, Faradina Della Puspita. Dan yang kelima yaitu Bintang Ayu Nur Aini. Ada yang tahu nggak arti determinan? Belum ada yang tahu kan? Nah, determinan sendiri ini memiliki arti faktor yang menentukan. Jadi, sesuai dengan judul yang kita ambil yaitu determinan gaya hidup Islam generasi Z ini berarti apa saja faktor yang menentukan gaya hidup seseorang, khususnya generasi Z, dan bagaimana agar sesuai dengan syariat Islam. Bentuk gaya hidup yang dipilih seseorang merupakan bentuk eksistensi diri yang diekspresikan dalam bentuk tindakan, penampilan, dan lainnya yang menurutnya sesuai. Gaya hidup itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang meliputi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan. Nah, faktor eksternal ini yang biasanya berpengaruh besar pada perubahan gaya hidup generasi Z pada zaman sekarang. Misalnya, bagaimana lingkungan kita dengan siapa kita berteman, bergaul, dan bagaimana cara kita dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan tersebut. Pengaruh lingkungan terhadap gaya hidup generasi Z yang pertama yaitu pembentukan karakter. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir setaraf normal, di atas normal, atau di bawah normal. Namun, potensi ini akan berkembang atau terwujud secara optimal apabila lingkungan memberi kesempatan untuk berkembang. Nah, oleh karena itu, peranan lingkungan sangat menentukan pertumbuhan dan pembentukan karakter seorang anak. Dari manhaj Islam menganjurkan kepada setiap orang tua agar mendidik anak dengan penuh kasih sayang, lemah lembut, dan pergaulan yang baik. Bila anak tersebut terbiasa dengan etika, akhlak, dan nilai-nilai yang baik sejak masa kecil, maka dia akan tumbuh besar dan akrab dengan nilai dan kebiasaan mulia dan baik, sehingga anak akan dengan mudah diarahkan dan dididik kepada kebaikan dan kemuliaan, sehingga masa tua terbiasa dengan kondisi di masa kecil. Bergaul menurut pandangan Al-Quran. Di dalam Islam, hubungan sosial antar manusia telah diatur dan dijelaskan dengan rinci. Begitu pula dengan pergaulan seseorang muslim dengan lingkungan sosial di mana ia berada. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan saling berempati bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggotanya merasakan sakit, maka seluruh tubuh turut merasakannya dengan berjaga dan merasakan demam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pergaulan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bergaul dengan teman. Disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah.
supaya kamu mendapatkan rahmat. Ayat ini memberi pelajaran bahwa dalam bergaul, hendaknya kita bisa menjadi orang yang damai dan mendamaikan, tidak saling berselisih dengan siapapun. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beberapa contoh seperti senantiasa menyambung silaturahmi dengan saling berkunjung dan berkumpul untuk hal-hal yang baik. Kemudian, saling mengerti serta memahami dan menghindari perselisihan. Dan yang terakhir, hendaknya saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan menolong yang sedang mengalami kesusahan. Kemudian yang kedua ada bergaul dengan yang lebih tua. Islam sendiri senantiasa mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Kita harus menghormati dan menghargainya. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita bergaul dengan yang lebih tua seperti menghormati mereka dengan sepenuh hati dan senantiasa mengikuti nasihat mereka dalam hal kebaikan. Mencontoh tingkah laku baik mereka sebagai bentuk pembelajaran kita dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tidak berkata kasar demi menjaga perasaan mereka meskipun mereka berkata kasar kepada kita. Nah, kadang hal ini sering terjadi di sekitar kita, seperti lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Ketika kita mendapat omongan yang kasar atau kurang enak, alangkah baiknya kita berdiam atau tidak menjawab omongan tersebut dengan perkataan yang kasar juga. Kemudian yang ketiga ada bergaul dengan lawan jenis. Hal yang harus diperhatikan dan tak kalah penting dalam pergaulan Islam adalah tata cara bergaul dengan lawan jenis. Islam sendiri mengatur pola hubungan antara pria dan wanita dan memisahkannya sesuai dengan syariat yang berlaku. Nah, bagaimana sih cara bergaulnya? Contohnya seperti menghindari berkhalwat atau berdua-duaan seperti halnya pacaran, apalagi sampai memiliki hubungan. Dikhawatirkan jika berkhalwat, hal tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina dan lain sebagainya. Kemudian tidak memandang lawan jenis dengan syahwat atau pandangan nafsu. Kalau bisa menghindari pandangan dengan lawan jenis kecuali jika benar-benar diperlukan. Kemudian menghindari berjabat tangan dengan lawan jenis kecuali mahram, dan senantiasa menutup aurat ketika bertemu dengan lawan jenis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara berpakaian. Fenomena yang melanda masyarakat Indonesia, khususnya para pelajar muslimah, adalah budaya berpakaian yang menyimpang dari tuntunan syariat Islam. Meski masih ada wanita muslimah yang menunjukkan cara berpakaian yang sesuai syariat, tapi jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan yang belum sesuai. Fenomena berhijab pun saat ini masih belum sesuai dengan syarat pakaian wanita muslimah, di mana tidak sedikit dari model pakaian yang dikenakan wanita berhijab masih memperlihatkan bentuk tubuh berbahan transparan dan sebagainya. Tentu saja ini adalah permasalahan yang harus dibenahi, karena jika dibiarkan hal ini akan menjadi budaya yang terus-menerus akan berkembang dan akhirnya menjadi sebuah hukum yang dianggap benar oleh generasi Z. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menumbuhkan kesadaran di kalangan wanita muslimah tentang kewajiban menutup aurat dengan memberikan pemahaman yang cukup mengenai aurat, kewajiban menutupnya, dan adab berpakaian dalam Islam. Adapun syarat-syarat pakaian wanita muslimah sesuai dengan syariat Islam menurut Syekh Nasiruddin Albani yang dijelaskan dalam buku Risalah Fikih Wanita yang ditulis oleh Maftuh Ahnan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, berbahan tebal tidak tembus pandang atau transparan yang dapat memperlihatkan warna kulit. Yang ketiga, longgar dan tidak sempit atau ketat, sehingga tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Larangan menyerupai di sini adalah keserupaan karena ingin berlagak seperti laki-laki pada umumnya atau menampakkan diri seperti laki-laki.
Baik, saya akan melanjutkan pada poin kelima, yaitu tidak menyerupai pakaian wanita kafir atau wanita jahiliyah, di mana para wanita jahiliyah ini mereka memakai kerudung tetapi leher dan dada mereka tetap terlihat. Poin keenam yaitu tidak terlalu mencolok sehingga menarik perhatian orang-orang yang lihatnya. Hal ini disebutkan dengan syuhror, di mana pakaian syuhror adalah pakaian yang sengaja digunakan untuk memamerkan kebesaran dan kemasyhuran di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya pada poin ketujuh yaitu tidak diberi hiasan yang berlebihan, seperti warna-warni pada pakaian yang berlebihan atau menampakkan perhiasan dan menggunakan wangian yang terlalu mencolok. Dari ketujuh poin yang telah dijelaskan tadi mengenai syarat-syarat pakaian wanita muslimah, terdapat perintah menutup aurat khususnya bagi seorang muslimah yang sudah dewasa yang dapat dikatakan balik, terdapat di dalam firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 33 ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisai'ul mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yunrafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim, yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 59. Nah, itu tadi pemaparan terkait determinan gaya hidup Islam generasi Z. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati kalian, mohon untuk dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.